Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Kami dari Pionirsario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih banyak untuk pagi ini. Terima kasih banyak Tuhan sudah jaga kami tidur beristirahat sepanjang malam. Terima kasih banyak untuk hari yang baru, udara yang segar, dan nafas kehidupan yang masih kami nikmati. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu mendengar nasihat Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menempati hati dan pikiran kami untuk menyediakan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, agar benih kebenaran yang akan ditaburkan menjadi berkat, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Tuhan menolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini, Senin tanggal 24 Juni 2024, berjudul Hakim Seluruh Dunia. Ayat tema diambil dari Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-27 yang berbunyi, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi pada waktu nama-nama yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh dunia. Pengantara ilahi menyampaikan permohonan agar semua mereka yang telah menang oleh iman dalam darahnya diampuni pelanggaran-pelanggaran mereka, agar mereka dikembalikan ke tempatnya di Eden dan dimahkotai sebagai pewaris bersama Dia atas pemerintahan yang dahulu. Mika 4 ayatnya yang ke-8. Setan dalam usahanya menipu dan menggoda manusia umat Tuhan telah berpikir untuk menggagalkan rencana ilahi dalam menciptakan manusia. Tetapi Kristus sekarang meminta agar rencana ini diberlakukan seolah-olah manusia tidak pernah jatuh. Ia meminta untuk umatnya bukan hanya pengampunan dan pembenaran yang penuh dan sempurna, tetapi memperoleh bagian dalam kemuliaan dan memperoleh tempat duduk di atas takhtanya. Sementara Yesus memohon bagi orang-orang yang menerima rahmat-Nya, setan menuduh mereka di hadapan Allah sebagai pelanggar-pelanggar. Penipu besar itu berusaha menuntun mereka kepada keraguan-raguan untuk menghilangkan kepercayaan mereka kepada Allah, untuk memisahkan mereka dari kasih-Nya dan untuk melanggar hukum-Nya. Sekarang ia menunjukkan kepada catatan kehidupan mereka, kepada cacat tabiat mereka, ketidakserupaannya dengan Kristus yang telah mempermalukan penebus mereka, kepada semua dosa-dosa yang telah digodakannya agar dibuat. Dan oleh sebab semua ini, ia mengatakan bahwa orang-orang itu adalah rakyatnya, pengikut-pengikutnya. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa,
dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukir mereka di telapak tanganku. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kupandang hina, ya Allah." Mazmur 51 ayat 19. Dan kepada penuduh umatnya ia mengatakan, "Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?" Sakaria 3 ayatnya yang kedua. Kristus akan memakaikan kepada umatnya yang setia kebenarannya sendiri, agar boleh mempersembahkan mereka kepada Bapanya sebagai jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Efesus 5 ayat 27, Kemenangan Akhir halaman 409, 410. Renungkan lebih dalam. Jika Kristus ada di pihak saya dalam penghakiman, mengapa terkadang saya takut menghadapinya? Demikian renungan pagi kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan membaca dan mendengarkan nasihat Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Kiranya ini menjadi berkat untuk memampukan kami terus percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami, bahkan menjadi pembela kami ketika kami dituduh untuk dibinasakan. Ya Tuhan, curahkanlah terus pada kami Roh Kudus-Mu. Mampukan kami terus hidup dalam kebenaran, melakukan perintah Tuhan, menjauhi setiap larangan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bahkan terus mengambil bagian bekerja dan melayani untuk menyegerakan kedatangan Tuhan. Kami akan melakukan lagi aktivitas kami hari ini. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera melimpah atas kami sampai kami tiba lagi di penghujung hari ini dengan damai dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.